Salah satu makanan khas dan populer di Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah adalah ketan penco. Ketan penco ini merupakan gabungan olahan beras ketan dan bumbu penco yang terbuat dari serundeng kelapa. Nah, penasaran seperti apa mengolah beras ketan dan membuat bumbu penconya? Berikut liputan koresponden CNN Indonesia Roby Sofwan Amin bersama fotojurnalis Probo Kushartoyo. Ini seperti ini harus 3 kali. Ini sampai berapa lama, Bu? 3 jam. Ketannya gurih, bumbunya melengkapi. Untuk melihat dan mengetahui proses pembuatan ketan penco, saya akan langsung mendatangi rumah produksi ketan penco Bu Maria yang berada di sekitar kawasan Pasar Bumi Ayu. Di tempat ini saya dapat melihat seluruh proses pembuatan ketan penco. Kali ini saya belusukan di Kecamatan Bumi Ayu. Anda tahu Kecamatan Bumi Ayu enggak ini? Kecamatan Bumi Ayu itu berada di Kabupaten Brebes di bagian selatan. Di tempat ini ada makanan yang cukup khas dan populer di tempat ini, yaitu namanya ketan penco. Wah, saya penasaran ingin lihat ketan penco seperti apa. Wah, ini penjualnya mesti nih. Dengan siapa, Bu? Oh, Bu Novi. Saya penasaran ingin lihat ketan penco itu bahannya dari apa? Bahannya kalau ketan sendiri itu dari beras ketan, terus bisa dilihat ini ada berasnya, iya. Pakai beras ketan kualitas yang super seperti itu. Oke. Rumah produksi ketan penco Bu Maria ini banyak peminatnya. Lihat stok beras ketannya, sangat banyak. Pada hari biasa, rumah produksi ini memasak ketan penco sebanyak 3 kali sehari. Sementara pada hari libur dan lebaran, biasanya dalam sehari bisa memasak 6 kali hingga 16 kali. Wah, capek juga ya masaknya. Nah, ini berasnya nih, Mas. Waduh, stoknya banyak banget ya. Ini sehari bisa berapa banyak ini produksinya? 10 kilo. 10 kilo. Ya. Berbeda dengan beras biasa yang langsing dan panjang, beras ketan memiliki bentuk yang lebih gemuk dan pendek. Selain itu, warna beras ketan juga terlihat lebih putih. Jika dimasak, beras ketan akan lebih pekat atau menyatu satu dengan yang lainnya. Terus ini langsung dibawa ke belakang. Ya. Kita bikin ketan penco. Setelah beras ketan siap, pada tahap awal adalah merendam beras ketan dalam wadah seperti ini. Proses perendaman berlangsung antara 45 menit hingga 1 jam. Tujuannya selain agar beras ketan lebih mengembang, juga agar pada saat proses pemasak dan dicampur dengan santan, nantinya lebih meresap. Setelah 1 jam direndam, tahap selanjutnya adalah proses pencucian. Proses pencucian ini akan berpengaruh terhadap kualitas dari olahan ketan penco. Nah, ini seperti ini harus 3 kali. 3 kali, jadi tadi udah sekali. Ini 2 kali. Kita putar-putar seperti ini sampai nanti pas diangkat itu sudah bersih, sudah tidak ada ini air yang putih. Air yang putih namanya apa, Mbak? Air lerinya. Nah, ini udah hampir. Ini ya, udah 3 kali cuci kurang lebih. Nah, itu udah bersih. Setelah ditiriskan dan sudah tidak ada air yang menetes, tahap selanjutnya 3 proses memasak. Nah, ini setelah bersih dan airnya sudah tidak ada, kita tinggal Beras ketan langsung dimasukkan ke dalam panci seperti ini. Pada tahap ini beras ketan dikukus dan proses pengukusan berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Dikukus. Karena jumlahnya banyak, jadi dia mesti lama biar betul-betul nanti matang. Nah, ini. Wah, 1 jam lagi. Udah jalan aja, Pak.
Sembari menunggu proses pengukusan beras ketan, saya selanjutnya menyiapkan santan kelapa. Untuk membuat santan buah kelapa, yang pertama gunakan kelapa yang sudah tua. Berikutnya, setelah dilepas batok kelapanya, bagian kulit juga harus dibuang atau dibersihkan. Tujuannya agar nanti santan berwarna putih bersih. Yang penting jangan terlalu tebal. Jadi kalau kita bikin ketan pencok itu kita per 10 kilogram itu butuh kelapanya 30. Selanjutnya 30 butir kelapa yang sudah dibersihkan kemudian diparut dengan menggunakan mesin parut seperti ini. Pada proses pembuatan santan, parutan kelapa hanya diperas 1 kali. Ini dilakukan agar santan yang dihasilkan nantinya benar-benar pekat atau kental. Kita peras sekali udah. Nah ini nanti air santannya kita pakai untuk campuran beras ketan yang sudah ditanak. Terus ini ampasnya nanti kita olah jadi serundeng. Tahap selanjutnya adalah merebus santan hingga mendidih. Santan rebus kemudian digunakan untuk menggaru beras ketan yang sudah dimasak setengah matang. Proses ini disebut dengan ngaru. Pada tahap ini yang terpenting adalah santan meresap dan menyatu dengan beras ketan sebelum nantinya beras ketan yang sudah dicampur dengan santan ditanak lagi hingga matang. Selanjutnya saya akan melihat dan mengikuti proses pembuatan pencuk. Pencuk ini merupakan bumbu yang terbuat dari parutan kelapa. Kemudian digoreng bersama dengan berbagai bumbu masakan seperti kencur, bawang putih, bawang merah, dan cabai. Kurang lebih bumbunya sebanyak ini. Oke. Ini masukkan sini. Ya. Langsung semua, Bu. Oh, nggak perlu berhenti ya. Untuk proses membuat bumbu pencuk ternyata membutuhkan waktu yang lama. Proses menggoreng ampas kelapa bersama dengan bumbu masakan tadi paling tidak membutuhkan waktu 3-4 jam. Ini sampai berapa lama, Bu? 3 jam. Kirain cuma setengah jam, ternyata goreng ini 3 jam. Waduh, lama juga. Ampas kelapa yang sudah digoreng sangrai hingga kering kemudian dimasukkan ke dalam lumpang untuk selanjutnya ditumbuk. Proses ini selain untuk menghaluskan juga agar bumbunya lebih terasa dan meresap. Nah, ini tadi setelah kita sangrai selama 3 jam ya. Iya. Selama 3 jam itu udah kering. Jadi udah kering seperti ini. Ini udah ada rasanya. Pada tahap ini masih ada lagi tambahan bumbu agar rasa bumbu pencuk semakin enak. Bumbu tambahan adalah bawang goreng. Nah, bawang goreng ini ikut ditumbuk sampai halus. Agar rasanya semakin enak, tambah dengan gula merah secukupnya agar ada rasa manis. Setelah bumbu pencuk tercampur dan lembut, tahap akhir dari pembuatan bumbu adalah pengayakan. Proses ini bertujuan agar bumbu ketan pencuk lebih halus. Nah, ini yang namanya bumbu pencoknya nih. Prosesnya cukup panjang. Ternyata para pekerja di rumah produksi ketan pencuk ini pandai membuat pantun. Dan berikut salah satu pantun dari pekerja pembuat ketan pencuk. Memek gabah mamrah pager kawat ing tengah sawah. Ketan pencok Ibu Baria paling enak ora lumrah. Orang Bumi Ayu itu karyanya. Bu Bariah mulai membuat ketan pencuk sejak tahun 1959 sampai sekarang.
Saat ini produksi ketan penco dilanjutkan oleh Aminah putrinya dan generasi ketiga yaitu cucunya. Yang masih suka punya ibu Ibunya ya? aku namanya Bu Baria. Oh iya. Ini kalau bikin ketan pencok itu butuh waktu berapa lama sih Bu? Ya 4 jam 5 jam lah kalau pencoknya itu. Oh pencoknya 4 jam 5 jam. Kalau ketannya? Ketannya 2 jam. Ketannya 2 jam. 2 jam. Kita kembali lagi ke proses memasak ketan. Ketan yang sudah matang selanjutnya digelar di alas yang sudah disiapkan. Ketan yang masih panas langsung diratakan dan dibentuk tipis kurang lebih 1 cm seperti ini. Proses ini cukup unik. Dengan menggunakan alat yang terbuat dari kayu, ketan yang sudah digelar kemudian dipukul agar rata dan padat. Nah ini kelihatan dari warnanya hitam seperti ini sudah turun-temurun dari mbah dulu ini peninggalannya. Kalau yang baru dia seperti ini. Ini custom. Ini custom. Jadi apa namanya? Bikin sendiri, nggak jual di pasaran. Ini tinggal buat. Contohnya gimana Mas? Pelanggan ketan penco tidak hanya warga sekitar, tapi juga dari luar daerah, baik dari Banyumas, bahkan dari Jakarta. Harga jual ketan penco tiap potongnya Rp2.500. Enak Mas ketannya, gurih gimana loh, beda dari yang lain. Biasanya sih buat sendiri, tapi ini lagi ada acara. Ya lumayan sering sih Mas, soalnya rasanya beda dari yang lain. Ketan penco enak dimakan kapanpun, mau pagi, siang, sore, atau malam hari. Saat ini ketan penco jadi salah satu oleh-oleh khas di wilayah Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Jadi yang beli juga pagi, siang, Siang, sore, malam juga. ada. Ada yang tengah malam gitu ketok-ketok. Ada, Jam jam 12. 12 malam sampai. Dan ibu ini nggak pernah libur ya Bu ya? Nggak pernah libur. Mau hajatan tetap buka, lebaran apalagi. Jadi ketan pencok Bumi Ayu nih, penampakannya seperti ini ya, sederhana. Tetapi rasanya itu memang enak, rasanya itu ketannya gurih, bumbunya ini juga melengkapi rasanya. Nah ini, jadi kalau ketan pencok ini hari ini sudah cukup identik dengan kota Bumi Ayu ya. Kalau Bumi Ayu orang kepikirannya ketan pencok. Jadi kalau yang lewat Bumi Ayu ini mesti coba ketan pencok ya. Robi Sofwan Amin, Probo Kushartoyo, Brebes, Jawa Tengah. Mantap ya Pak.